Ya bahkan ada referensi yang nyebutin sebenarnya ini adalah limbah ya atau sampah dari hasil dari pembuatan tepung tapioka. Ya, tapi dia punya nilai nutrisi yang juga masih cukup baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita jumpa lagi ya. Ini suasananya siang jalan sore ya. Masih di bulan Syawal ya. Kita sama-sama saling mengingatkan ya, kalau yang belum puasa Syawal silakan puasa, dan semoga kita bisa menjalani setiap hari dengan baik tentunya. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini pada kesempatan saya menjelang sore hari ini, semangatnya pagi terus ini. Kita bahas lagi tentang pakan, teman-teman ya. Kali ini ada dua bahan pakan yang juga pasti sering teman-teman jumpai ya, khususnya kalau misalnya teman-teman juga pelihara sapi, terus teman-teman juga gampang sekali mengakses kedua bahan pakan ini. Apa itu? Ya, udah jelas ini ya. Yang pertama adalah onggok singkong atau growol. Teman-teman tahu ya, onggok singkong ini adalah onggok singkong kering, teman-teman. Jadi tahun 2016 harganya cuma 2.000 per kilo ya. Sekarang harganya udah 3.500. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah bekatul ya, bekatul dari padi. Nah, teman-teman semua, dua bahan pakan ini juga akan kita gunakan sebagai bahan campuran dari ransum yang akan sama-sama kita pelajari, yang kita akan sama campur ya setelah kita selesai membahas bahan jenis-jenis dan bahan-bahan pakan. Nah, teman-teman, pertama adalah onggok singkong. Onggok singkong ini apa sih? Onggok singkong ini adalah hasil sampingan atau hasil sisa. Ya bahkan ada referensi yang nyebutin sebenarnya ini adalah limbah ya atau sampah dari hasil dari pembuatan tepung tapioka. Ya, tapi dia punya nilai nutrisi yang juga masih cukup baik. Ya, protein dari onggok singkong ini sekitar 3,6%. Kemudian dia juga punya lemak sekitar 2-3%, teman-teman. Nah, dia ini biasanya digunakan untuk menurunkan dia substitusi lah. Jadi ada bahan-bahan yang mahal gitu ya, ketika dicampurkan dengan onggok dia harganya, kemudian harga dari satuan ransum tentunya dengan ransum yang baik dicampur dengan onggok, harganya kemudian lebih terjangkau. Ya, misalnya harganya belum dicampur onggok itu ternyata dapat 1 kilo itu sekitar 4.500, setelah dicampur onggok cuma 4.200 kenanya. Nah, karena bahan-bahan, karena dia juga namanya hasil dari pemanfaatan pengambilan tepung pati ya, tepung tapioka. Yang jelas tentu masih ada sumber energi yang tersisa di dalamnya ya, teman-teman. Nah, kalau onggok singkong ini ada dua macam, teman-teman. Ada yang basah, ada yang kering. Kalau basah itu kadar airnya dia bisa sampai 20%. Tentu kalau basah penyimpanannya lebih susah. Olehnya biasanya yang banyak beredar itu adalah onggok singkong yang kering, teman-teman. Ya, atau disebutnya sebagai growol. Nah, dia bentuknya ada yang masih pecahan-pecahan besar ini ya, butiran-butiran besar ini, ada yang halus. Nah, biasanya kalau kita campur menjadi bahan pakan, dia harus digiling terlebih dahulu, teman-teman, menjadi butiran-butiran kecil yang halus. Karena ransum pakan itu dia harus homogen. Nah, kalau dia butirannya masih besar, dia sulit buat homogen. Makanya dia biasanya digiling halus dulu. Nah, teman-teman, sebenarnya di atasnya onggok singkong ini ada yang lebih baik tentunya, yaitu adalah gaple. Gaple itu adalah singkong kering yang dia dijemur ya. Nah, gaple ini juga sebagai bahan
pembuatan tepung tapioka gitu ya. Tapi dia sebelum diolah, kalau ini kan pasca pengolahan. Nah, gaple ini biasanya ada teman-teman yang dia juga fanatiknya ke sebagai sumber tambahan energi itu dari singkong, biasanya dia pakai gaple gitu. Tergantung karena dia mau grade-nya premium, dia biasanya pakai gaple. Tapi kalau misalnya harganya yang terjangkau, biasanya pakai onggo. Itu ya teman-teman, onggo ini proteinnya sekitar 3,6% ya, lemaknya juga masih cukup terjangkau di 2-3%. Nah, selanjutnya adalah bekatul teman-teman, bekatul padi. Bekatul ini ada dua jenis, ada bekatul jagung, ada bekatul padi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita bahas bekatul padi. Nah, teman-teman, bekatul padi ini, kalau yang ini dia masih ada campuran ini ya, sedikit sekamnya dari baunya ya. Kalau teman-teman, jadi uji kualitas untuk bekatul padi ini sama kayak polar sebenarnya. Dia ada namanya bulk density, yaitu dengan cara uji apung, dengan cara memasukkan bekatul sebanyak 1 kilo di dalam 1 liter air. Kemudian nanti dilihat yang mengapung itu seharusnya dia cuma 208 gram per liter ya. Nah, jadi yang mengapung itu cuma 200 gram harusnya. Nah, kalau dia lebih dari itu artinya dia kecampuran skam yang banyak. Nah, hati-hati teman-teman untuk memilih bahan-bahan pakan ya, termasuk bekatul. Bekatul ini sangat sering dipalsukan dengan banyak sekali dicampur dengan skam ya. Bahkan kita ada pengalaman, ada yang mau pesen chopper ya, karena Budi Luhur menyediakan smart chopper. Ada permintaan, Mas bisa nggak saya dibuatin chopper yang bisa giling sekam jadi bekatul. Saya justru edukasi teman-teman, ada rasa tanggung jawab. Saya bilang, Bapak, kalau sekam Bapak giling itu namanya bukan bekatul, itu namanya adalah sekam giling, enggak itu bekatul. Nah teman-teman, poinnya adalah hati-hati ya, karena praktek ini juga ya peternak-peternak sapi atau perusahaan-perusahaan sapi itu paling paham lah kalau soal bekatul, karena bekatul ini memang biasanya dia diminati teman-teman untuk pakan ternak khususnya sapi. Kenapa? Karena bekatul ini dia punya namanya dari beras ya, dia berbagai macam unsur vitamin, mineral itu dia sangat banyak teman-teman. Dia ada vitamin unsur-unsur vitamin B-nya gitu ya. Dia juga ada bekatul ini juga karena seratnya juga masih cukup tinggi ya. Bekatul ini seratnya sekitar 15%. Jadi kalau kita kasih makan ke ternak, namanya pakan yang seratnya dia yang jelas di bawah 18% ya. Kalau di bawah 18% dia nggak masuk sumber serat, dia masuknya tetap kalau bekatul ini sebagai sumber sumber energi. Nah, kalau dia seratnya agak tinggi itu, dia kan lama, proses di dalam perut ternaknya itu agak lama gitu. Artinya tingkat kekenyangan ternak itu terjaga. Nah, makanya bekatul itu yang dia grade-nya A bagus itu biasanya dia masuk ke produk pengolahan pakan manusia teman-teman, makanan manusia. Dia biasanya dipakai buat program diet. Kenapa? Karena makan dicampur dengan bekatul ini kenyangnya itu lebih lama. Nah, bekatul ini adalah sisa hasil milling padi ya, penggilingan padi menjadi beras. Nah, kalau sekarang ini kan banyak selepan keliling ya, di mana bekatul sama sekamnya itu tercampur, sehingga lebih banyak dijualnya dalam bentuk dedak. Padahal sayang, karena harga bekatul jauh lebih tinggi dan dia juga lebih bagus buat ternak. Bahkan ada referensi yang nyebutin kalau beras sekarang kan putih. Katanya kalau dulu itu beras itu lebih seneng itu agak ke kuning-kuningan gitu, karena kalau dia agak ke kuning-kuningan masih ada bekatulnya. Nah, itu ya teman-teman, bekatul ini juga ya kalau peternak sapi lebih senang pakai bekatul sebenarnya daripada pakai polar. Protein bekatul ini 12-14% teman-teman. Dia juga lemaknya cukup tinggi, dia juga bagus buat pakan ternak. Inilah pakan ternak, ada onggo, singkong dan bekatul. Semoga video kali ini bermanfaat teman-teman. Kita bahas di bahan pakan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.